Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini coba kita melacak dan mengenali siapa sih Bapak Ilmu Kearsipan, dan juga kita nanti melacak akar ilmu kearsipan itu seperti apa, ya. Nah, kalau di tempat kita ada Bapak Pembangunan, Bapak-bapak dan seterusnya. Sekarang kita di disiplin kita, di ilmu kita, siapa sih bapaknya atau bapak ilmu kearsipan itu siapa? Dan coba, ya ini sekedar pengenalan mengenai beberapa aspek di ilmu kearsipan, ya, archival science. Ya, kita mulai. Nah, ini. Jadi pada abad ke-16, yaitu seringkali kita melihat atau seringkali abad itu disebut sebagai revolusi Kopernikus, ya, yaitu suatu evolusi ilmu pengetahuan, ya, yang ditandai dengan pendekatan empiris dan juga kegunaan dari ilmu pengetahuan itu, ya, bagi manusia. Nah, di sini pada tahun ini jadi praktik kearsipan pada abad ke-16 ini belum berkembang menjadi ilmu, ya, ilmu dalam artian empirical archival science, ya. Jadi dia baru berupa alat bantu, ya, bukan sains ini. Nah, pada masa itu tepatnya tahun 1571, nah dia ilmuwan dari Jerman yang namanya Jakob von Ramingen ini menerbitkan satu artikel, ya, satu artikel yang kemudian nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ya, judulnya Von der Registratur. Jadi von Ramingen ini menerbitkan satu buku yang pada waktu itu sangat terkenal, artinya mendobrak disiplin kearsipan, ya, mendobrak ilmu kearsipan. Nah, oleh karena itu di banyak literatur von Ramingen ini, termasuk juga di ensiklopedia, ini disebut sebagai Father of Archival Science. Jadi bapak ilmu kearsipan, ya. Jadi di ilmu kita itu ada bapaknya namanya von Ramingen, ya. Jadi von Ramingen atau lengkapnya Jakob von Ramingen ini adalah bapak ilmu kearsipan, ya. Ini bentuk karyanya ini, ya. Oke. Nah, kemudian ya tadi sudah saya sebut, jadi karya von Ramingen ini diterjemahkan, ditranslate, ya, dengan judul baru oleh Stromberg, ya, judulnya The Early Predecessor of Archival Science dan seterusnya, ya. Ini baru tahun 2010. Jadi karya von Ramingen yang aslinya bahasa Jerman itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris tahun 2010, ya. Nah, satu abad berikutnya, tepatnya 1632, itu di Italia, ya, ada ilmuwan namanya Baldassare Bonifacio. Ia menerbitkan satu karya yang diberi nama De Archivis, ya. Nah, oleh karena itu dua karya ini, ya, karya Ramingen abad ke-16, karya Bonifacio abad ke-17 ini, oleh beberapa ilmuwan, misalnya Bruno Delmas, ini menyebut fase pertama dari evolusi ilmu kearsipan. Jadi ini babaan pertama dari pengembangan menjadi sebuah sains, menjadi ilmu kearsipan. Atau juga ini, ya, Robert Henry Bowdler ini juga menyebut di dalam satu karyanya itu, karya kedua orang ini, ya, von Ramingen sama Bonifacio ini disebut sebagai fase krusial dari ilmu kearsipan, ya. Jadi artinya ini awal dari perkembangan arsip sebagai ilmu archival science. Oke. Nah, kita coba melacak, ya. Jadi ada satu terminologi yang disebut diplomatika, ya. Diplomatika ini berasal dari bahasa Yunani diplo, yang artinya saya merangkap, jadi membuat double, I double, atau saya melipat, I fold.
Nah, disinilah kemudian melahirkan kata-kata yang artinya dirangkap, ya. Kemudian ada folded, dilipat, ini, ya. Kemudian sebenarnya ini pada masa Romawi, diploma itu mengacu pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh kaisar atau senat, ya, seperti surat keputusan tentang hak-hak kewarganegaraan, kemudian surat nikah dari para prajurit pada bahasa Romawi, dan seterusnya, ya, istilah diploma ini, ya. Oke. Nah, kemudian istilah ini diploma ini juga diartikan sebagai akta. Jadi akta notaris itu sebenarnya dulu asal usulnya dari istilah diploma, ya, yaitu deed, artinya yang dikeluarkan oleh sebuah badan yang mempunyai otoritas. Nah, kemudian istilah diploma ini arti diploma ini menjadi luas, ya. Ada yang menyebut semua dokumen yang dikeluarkan dalam bentuk resmi disebut diploma, gitu, ya. Kemudian istilah diploma ini berkembang menjadi diplomatika, ya, yang sebenarnya berasal dari ini bahasa Latin res diplomatica. Nah, ini ungkapan pertama kali mengenai istilah diplomatika ini digunakan oleh Jean Mabillon. Jadi pada abad ke-17 Jean Mabillon ini menerbitkan satu karya yang diberi judul De Re Diplomatica, ya, dari bahasa Latin yang artinya the study of document, jadi studi tentang dokumen. Inilah yang merupakan embrio atau titik awal, atau tadi Bruno menyebut fase krusial dari perkembangan ilmu kearsipan. Jadi kalau dari sini akar dari ilmu kita, ilmu kearsipan itu dari diplomatika ini, ya. Coba kita lihat diplomatika itu seperti apa, ya. Jadi diplomatika selain mempunyai nilai praktis dan teknis, ya, ini bagi arkivis, jadi profesional di bidang kearsipan, ya, diplomatika juga memiliki nilai guna informatif, ya, yang merupakan pengantar penting dalam disiplin tertentu, khususnya ilmu kearsipan, ya. Jadi diplomatika itu merupakan embrio dari perkembangan ilmu kearsipan. Sekalipun objek kajian diplomatika itu dokumen, namun tidak sembarang dokumen, tetapi dokumen-dokumen yang sekarang kita sebut arsip itu. Makanya di dalam diplomatika, di dalam buku diplomatika itu sering disebut archival dokumen, ya, yang ini sebuah dokumen yang diciptakan atau diterima oleh personal fisik atau yuridis dalam rangka suatu aktivitas praktis ini, ya. Dan inilah konsep inilah kemudian berkembang terus sampai sekarang. Jadi konsep arsip, ya, atau archival document ini seperti itu pada mulanya. Oke, nah kemudian sampai abad ke-17 dari ilmu kearsipan pada waktu itu atau archival document, ya, ilmu yang mempelajari archival dokumen ini sampai abad 17 hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan rezim, ya. Rezim itu penguasa untuk keperluan legal, diplomatik, sejarah dan politik ini. Nah, kemudian karya Jean Mabillon ini tidak hanya sebagai fondasi atau dasar atau embrio dari lahirnya ilmu kearsipan, tetapi juga karena ini Jean Mabillon ini juga mendorong perkembangan konsep-konsep baru, ya, dalam ilmu kearsipan, yang terutama dalam konteks ilmu kearsipan atau pada waktu itu ilmu yang mempelajari dokumen, ya. Ini digunakan sebagai ilmu bantu atau ilmu pendukung dalam ilmu-ilmu yang lain, ya, seperti ilmu politik dan juga
sejarah itu, ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.